Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Rizky Kamali, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Stilistika Al-Quran. Pada video ini, saya akan membahas tentang stilistika sintaksis atau yang biasa disebut dengan al-mustawa an-nahwi at-tarkibi. Jadi, tonton atau simak video ini sampai habis ya teman-teman. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang stilistika sintaksis atau yang lebih dikenal dengan al-mustawa an-nahwi at-tarkibi. Nah, dalam tema tersebut memuat beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pola struktur kalimat yang di dalamnya memuat kata kerja, kata benda, nomina, verbal transitif atau intransitif, imperatif, dan interrogatif seperti itu teman-teman, serta contoh beberapa ayat dan penjelasannya seperti itu. Pembahasan pertama yaitu pengertian stilistika. Stilistika itu sendiri teman-teman. Saya jelaskan secara singkat saja. Stilistika ini adalah studi linguistik yang mengkaji style atau gaya bahasa, cara seseorang menggunakan bahasa dalam konteks dan tujuan tertentu. Ini ada ranah kajiannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Terus ada beberapa orang yang berpendapat tentang style itu sendiri. Ada 3, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman di slide. Selanjutnya teman-teman, ini pembahasan tentang stilistika sintaksis itu sendiri. Nah, apa itu al-mustawa an-nahwi at-tarkibi? Yaitu salah satu dari 5 level kajian uslub. Di samping fonologi, terus morfologi atau sorof, kemudian semantik, ada taswiri juga seperti itu. Jadi gampangnya teman-teman, al-mustawa an-nahwi at-tarkibi itu ilmu nahwu teman-teman. Apa itu ilmu nahwu? Ya, ini mengkaji kaidah perubahan atau tetapnya akhir daripada kata dalam susunan kalimat seperti itu. Nah, fungsinya daripada stilistika mustawa an-nahwi at-tarkibi itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, menganalisis struktur kalimat atau jumlah fi'liyah atau ismiyahnya untuk mengungkap makna stilistik yang tersembunyi. Yang kedua, mengkaji pilihan pola kalimat, benda kata kerjanya seperti itu sebagai strategi retorik dan estetik pengarang. Yang ketiga, menjelaskan fungsi gramatikal. Di sana nanti ada maklum, majhul, kemudian ta'anti, lazim, takdim, takhir, ini juga dalam memperkuat pesan Al-Quran. Terus yang terakhir, membuktikan kemukjizatan Al-Quran melalui keindahan dan ketetapan struktur bahasanya. Pembahasan selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah teman-teman. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu susunan kalimat yang terdiri dari fi'il kata kerja, fa'il pelaku, kemudian yang terakhir maf'ul bih yaitu objek. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kaidah umum. Sebelumnya ada jenis-jenis fi'il teman-teman yang perlu kita ketahui. Secara dasar ada fi'il madi, mudhari, dan amar. Madi itu lampau, mudhari itu kini atau yang akan datang, amar itu perintah teman-teman. Selanjutnya kaidah umum, fi'il sesuai jenis dengan fa'il. Artinya kalau fi'ilnya mudzakkar atau laki-laki, ya fa'ilnya harus laki-laki juga, harus mudzakkar juga. Sebaliknya fi'ilnya kalau muannas ya atau perempuan, fa'ilnya harus muannas juga teman-teman. Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Yang ketiga, fa'il atau pelaku harus dalam keadaan rofa atau marfu. Jadi pelaku itu teman-teman dalam struktur stilistika atau sintaksis ilmu sintaksis ini harus rofa atau dhammah seperti itu. Yang terakhir, maf'ul bi atau objek itu harus nasab, harus fathah seperti itu teman-teman. Selanjutnya tambahan juga ada fi'il maklum. Maklum itu aktif teman-teman, fa'ilnya disebutkan dengan jelas. Ada fi'il yang majhul. Ada fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya tidak disebutkan dengan jelas. Cara menentukan maklum majhul itu saya ada rumusnya teman-teman. Kalau fi'il maklum, kalau di fi'il madi itu dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Artinya apa? Dhammah di awal, contoh darabah. Dhammah di awal diubah du. Wa kusira dan kasrah sebelum akhir. Qabla ma akhirih. Daraba jadi duribah seperti itu. Itu fi'il madi teman-teman yang terdiri dari 3 huruf kan identiknya fi'il madi.
duriba. Kemudian kalau fi'il mudhari apa? Dumma awwaluhu, daraba yadribu kan ya. Dumma awwaluhu jadi yud. Wa futiha ma qabla akhirih. Dan fathah sebelum akhir. Jadi kalau jadi apa? Yadribu jadi yud robuh. Seperti itu teman-teman cara membedakannya. Kemudian saya akan membahas tentang verbal atau fi'il transitif muta'addi dan intransitif fi'il lazim. Seperti itu teman-teman. Fi'il muta'addi ini teman-teman fi'il yang memerlukan objek. Seperti itu. Apa saja? Nah, ini contohnya dalam Al-Quran. Khalaqallahu as-samawati. Ini saya jelaskan ya teman-teman ya. Khalaqah itu fi'il, Allahu fa'ilnya, as-samawati itu maf'ulnya, maf'ul bih. Loh, as-samawati kenapa kok kasroh? Nah, itu jamak muannats salim teman-teman. Jamak daripada sama. Seandainya itu diubah sama, ya khalaqallahu as-samaah seperti itu teman-teman. Wal ardoh, makanya ardohnya di sini fathah. Jamak muannats salim nasabnya dengan kasroh, dengan kasroh. Kan as-samawat itu kan posisi kan nasab jadi maf'ul bih. Itu. Ini muta'addi teman-teman. Saya singkat saja ya teman-teman ya. Kemudian yang fi'il lazim, verbal intransitif, fi'il yang sudah sempurna maknanya tanpa membutuhkan maf'ul bih. Contoh waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Saya ambil satu saja. Waja'ah datang rabbuka Tuhanmu kah kepada kamu. Wal malaku. Jadi ini failnya dua berarti. Waja'a rabbuka. Rabbuka ini failnya teman-teman. Rabbuka ini failnya. Ja'a itu fiilnya. Ini fiil lazim, tidak butuh objek. Seperti itu. Kemudian ini juga contoh jumlah fi'liyah dalam Al-Quran. Contoh fi'il dalam Al-Quran. Ada Quran surah Yunus yang berbunyi khalaqas samawati wal ard. Khalaqah fi'il, as-samawat langsung maf'ul. Ini ada juga khalaqallahu paling bawah, khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqa fi'il, Allahu fa'il, as-samawat wal ard itu maf'ul bih. Selanjutnya saya akan membahas tentang jumlah ismiyah atau nominal atau isim atau kata benda seperti itu teman-teman. Yang terdiri dari isim itu sendiri susunannya ada mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ini teman-teman berposisi rofa juga gitu. Dan mubtada sama khabar ini harus rofa. Mubtada ini ada di awal teman-teman biasanya seperti itu. Ya ada khabar yang diawalkan, ditakdimkan seperti itu. Ini contoh langsung ya dalam Quran surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Itu artinya Allah nurus samawati wal ard adalah cahaya as-samawati wal ard. Cahaya bagi langit-langit dan bumi seperti itu. Jadi Allah itu mubtada'nya nurus samawati karena nuru itu rafa juga atau dhammah juga menjadi khabarnya. Selanjutnya teman-teman ini ada fi'il amar imperatif. Ada imperatif fi'il amar perintah, ada interrogatif, istifham dan iltifat. Ini tambahan teman-teman. Istifham itu interrogatif. Langsung saja ya. Istifham itu interrogatif atau itu teman-teman pertanyaan. Kalimat fi'il amar itu sendiri perintah ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Ini merupakan fungsinya ya wajib salat gitu teman-teman. Perintah dari Allah. Wa atuz zakah seperti itu. Dan laksanakanlah zakat. Keluarkanlah zakat seperti itu. Yang terakhir istifham interrogatif. Afala ta'qilun? Kata Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun? Tidakkah kamu berpikir? Itu. Ini kalimat
interrogatif dalam Al-Quran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan, ini kesimpulan bisa dibaca sendiri karena waktunya sudah cukup panjang. Seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ini, yang singkat ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman atau para pemirsa sekalian. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.